Oke, selamat malam rekan-rekan. Di sini saya ingin membuat video dokumenter yang sederhana. Barangkali ini mungkin bisa kalian kontemplasikan lebih mendalam, ya barangkali juga ini bisa kalian abaikan karena mungkin menurut persepsi kalian ini memang tidak penting. Saya ingin menceritakan tentang perjalanan hidup dari seseorang. Boleh dikatakan ini saya dalam menanggapi atau merespon dari segala bentuk realitas yang terjadi ataupun yang saya alami sekarang. Saya merasa belum 100% penuh melihat arti kehidupan ini seperti apa. Karena mengapa? Mengacu pada pemikiran Nietzsche tentang nihilisme. Saya melihat arti hidup ini memang menurut pandang saya ada busuk, penuh kepalsuan dan manipulasi. Jadi dalam pandangan Nietzsche terkait paham tentang nihilisme adalah bahwasannya hidup di kita ini tidak ada yang mempunyai makna yang satu atau makna yang mutlak. Semuanya hanya berdasar asumsi dan standarisasi yang dibuat oleh manusia-manusia, yang mana ini menimbulkan kehampaan tersendiri pada diri. Dalam hal ini adalah tentang ego, perasaan kita yang membuat kita yang terlalu merasa tidak bisa lagi melakukan apa-apa dan mengupgrade diri, yang menurut saya adalah tentang keseharian, yaitu membaca untuk mengupgrade diri saya tanpa peduli dengan realitas yang terjadi di luar sana. Saya melihat begitu banyak kesemuan yang saya alami, baik itu dari pertemanan, baik itu dari lingkungan keluarga, sosial. Menurut saya mereka mempunyai kepentingan tersendiri dalam membangun suatu tujuan yang hanya untuk memuaskan hasrat dan ego dari mereka sendiri, tanpa melakukan semacam perubahan yang berimpak besar. Ini bisa dibilang paradoksal, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena seolah-olah mereka ingin merubah atau merevolusi suatu hal, tetapi di sisi lain ini menyelipkan rasa ketenaran, kepopularitasan, eksistensial yang berkonotasi negatif dalam tanda kutip. Nah, hal ini yang membuat saya semakin ingin terkungkung dalam diri saya, tidak ingin lagi tercebur dalam dunia luar yang membuat saya ini muak, jenuh, dan
jijik ya. Hal ini realitas yang saya alami sekarang. Karena berangkat dari hal-hal ini yang membuat saya semakin semakin mencoba untuk menggali lebih dalam apa sih yang lebih penting daripada semua hal ini. Semakin sini saya mulai sedikit ada likeness atau pencerahan dalam pandangan pribadi saya terkait menyikapi realitas ini. Saya mulai menyadari bahwasannya hanyalah ego yang saya berikan terhadap realitas di luar sana yang menuntut ingin menjadi seperti mereka. Padahal ini sangat salah rupanya. Saya malah menyadari hal itu, bahwasanya saya di luar sana ingin menjadi seperti mereka. Ingin merasa pintar, ingin merasa terkenal, itu bukan karena kemauan diri saya, tapi karena saya mengikuti orang-orang yang sudah terlalu lama tercebur di sana. Maka dari itu saya putuskan untuk keluar dalam realitas tersebut dan mulai mencoba untuk mengikuti kata hati saya, naluri saya, intuisi saya, dan melihat fenomena yang terjadi. Dan saya tidak lagi memperdulikan interpretasi atau penafsiran dari mereka yang memang secara alamiah memang di luar kontrol diri saya. Saya tidak bisa lagi ingin menanggung hal itu. Ya saya biarkan penilaian mereka seperti apa, ya biarkan. Karena dengan cara saya pembiaran inilah yang membuat saya jauh lebih rileks dan santai menjalani kehidupan yang manipulatif ini. Dan dalam hal ini saya menjadi suatu manusia yang ya mungkin persepsi mereka di luar sana menanggapi saya sebagai orang individualis. Ya benar memang, tapi memangnya kenapa? Apa yang saling individualis? Saya lebih ingin memendamkan diri saya terhadap hal-hal seperti itu yang berbau-bau populer, eksis, dan ingin dapat pujian dari manusia-manusia. Terlepas dari apa maksud dari orientasi mereka yang dibangun dari awal ini, saya tidak tahu. Saya hanya ingin membenamkan hal itu saja. Saya tidak ingin hasrat seperti itu mengelilingi pikiran ataupun hasrat ataupun naluri yang saya alami, yang saya pikirkan. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan ataupun bahan kajian kalian lebih mendalam lagi terkait melihat situasi seperti ini, dan tetap santai dan menanggapi segala macam bentuk realitas yang ada. Karena apa? Karena kita manusia punya kebebasan yang utuh, walaupun memang secara teoritis kebebasan itu tidak ada, dan secara fakta yang terjadi juga kebebasan tidak ada. Setidaknya kalian mempunyai, ataupun diri saya mempunyai pilihan yang utuh dulu dan menentukan suatu keputusan. Dan ya, saya akan mengalami
dan saya akan menjalani konsekuensi yang terjadi, dan saya siap. Mungkin itu, terima kasih, selamat malam. Semoga Tuhan merestui segala niat baik dan segala aktivitas yang kalian lakukan. Sehat selalu dan tetap selalu be a good person. Terima kasih.